Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Abdul Aziz dari manajemen 4. Saya ingin mempresentasikan sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Jadi, komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan saat ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja, hingga komponen yang bisa dipakai. Sebab komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Berikut ini akan kita rangkum sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Pada tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Electronic Numerical Integrator and Computer adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh juga J. Presper Eckert dan John Maudslay di University of Pennsylvania. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Namun kemampuan komputer generasi ini memang sangat terbatas, sehingga dapat mencegah masalah membutuhkan waktu yang lama. Di sini ada ciri-ciri komputer dari generasi pertama hingga generasi seterusnya. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruangan yang luas, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, memiliki kapasitas simpan yang kecil, memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Dan ciri komputer generasi kedua yaitu telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer generasi yang pertama. Untuk kinerjanya jauh lebih cepat, daya listriknya lebih kecil, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis tapi juga pada aplikasi teknik. Ciri-ciri komputer generasi yang ketiga yaitu kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer jauh lebih cepat. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Ciri-ciri komputer generasi 4 sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang terbentuk seperti chip untuk memorinya. Chip yang kecil seperti ini segini, itu yang namanya chip. Ciri-ciri komputer generasi kelima, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak perkembangan. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya jauh lebih canggih lagi. Dan di sini ada pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Jenis-jenis teknologi informasi yaitu 1. Internet. Internet, pendekan dari interconnecting networking, adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission control protocol atau Internet Protocol Switch dalam kurung TCP atau IP.
yang sebagai protokol pertukaran paket. Yang kedua ada telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Ada juga yang ketiga handphone, telepon genggam ya. Telepon genggam atau telepon seluler atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Yang keempat itu ada fax. Mesin fax umumnya disebut sebagai teknologi telekomunikasi terbiasa untuk menyalin dan mengirimkan dokumen seperti aslinya. Ketika menggunakan jaringan telepon menuju mesin fax penerima yang kemudian bisa dicetak secara tertulis. Yang kelima itu ada pager. Pager adalah alat telekomunikasi yang merupakan sebuah alat elektronik dan memungkinkan menyampaikan informasi dan pesan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan berjarak dan terkadang tergolong cukup jauh. Yang keenam yang terakhir adalah push to talk. Adalah teknologi yang di dalam telepon seluler beroperasi layaknya walkie-talkie dan berada di dalam jaringan seluler. Ya, sekian penyampaian saya pada materi aplikasi pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.